Selamat datang di video terbaru saya, video yang merupakan bagian dari video series yang berdiskusi atau memaparkan teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Jadi dalam video ini nanti akan disajikan berbagai informasi, ya, tetapi kesemua dari informasi tersebut bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika terdapat penyebutan merek atau produk tertentu, itu bukan berarti endorsement terhadap produk tersebut. Apa yang kita bahas kali ini yaitu random generator in smart contract atau pemacu atau pembuat angka random, angka atau nilai random di dalam ekosistem smart contract. Nah, ide kuncinya adalah kita mau belajar sedikit soal orang-orang atau para developer yang memasukkan random generator, ada kode untuk membuat angka random, umumnya angka ya, di dalam ekosistem smart contract. Kita akan melihat, nanti kita akan ada contoh juga, kemudian bagaimana cara kita menyerang kode tersebut. Nah, jadi ketika nanti ada contoh, itu bukan berarti bahwa saya mengencourage Anda untuk melakukan hacking terhadap smart contract, tetapi semata-mata untuk memahami ketika Anda nanti misalnya menulis kode smart contract, jangan sampai dilakukan. Seperti itu. Nilai random atau angka random itu secara umum di banyak software itu bermanfaat sebenarnya. Apalagi di smart contract. Kalau Anda pernah main NFT, membeli NFT, nah itu bisa menggunakan angka random. Kemudian lebih-lebih di aplikasi gaming. Misalnya bagaimana nanti ketika Anda ada fight gitu ya, kemudian randomnya adalah ketika Anda menyerang, itu nanti hitnya berapa persen. Itu kebanyakan random. Kenapa? Kalau misalnya hitnya 100% terus kan kurang seru. Kadang-kadang ada yang hitnya 1%, ada yang 50%, ada yang 25%. Nah, itu implementasinya menggunakan angka random. Meskipun randomness-nya tidak selalu random, tapi misalnya ada cenderung ke 50 ke atas, atau kadang-kadang kalau dipengaruhi kondisi si pemain, misalnya si playernya atau karakternya itu sedang dapat satu item gitu ya, nah itu randomness-nya bisa berubah sedikit. Kalau di smart contract, itu biasanya para developer gitu ya, itu menggunakan beberapa komponen yang kelihatannya random, padahal sebenarnya tidak random atau tidak acak. Ada namanya block.timestamp, yaitu cap waktu atau timestamp dari sebuah blok. Jadi ketika sebuah blok itu diciptakan di Ethereum, itu ada nomornya, nomor timestamp, yaitu waktu ketika blok ini diciptakan. Gitu. Nah, itu bisa dipakai ya untuk bisa diakses di dalam ekosistem smart contract. Nah, juga bisa dipakai untuk membuat nilai random. Kemudian ada block number. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa si transaksi ini nanti dikonfirmasi di blok nomor berapa. Nah, makanya bisa dipakai untuk random. Kemudian ada namanya block.prefrandao. Nah, ini khusus ketika si Ethereum ini sudah bermigrasi menjadi proof of stake. Kalau di Ethereum yang versi proof of work tidak ada prefrandao-nya. Kemudian ada message.sender, yaitu alamat dari si pemanggil ya. Message.sender tuh. Ini ada satu contoh, tapi perlu ditekankan bahwa contoh ini jangan ditiru. Sekali lagi, ini adalah contoh yang kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Ini yang akan kita bahas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada satu fungsi namanya open box. Nah, kalau kita baca dan kita perhatikan di sini, itu adalah fungsi di mana orang, si message.sender atau si pemanggil itu punya kesempatan untuk mendapatkan berbagai jenis reward. Ada yang dapatnya rewardnya call, gitu ya. Jadi 75% dari para pemanggil atau dari usernya itu akan dapat call atau batu bara yang harganya 0. Gitu. Jadi tidak ada harganya. Meskipun kalau di dunia nyata ada harganya.
batu bara. Kemudian ada 20% kemungkinan atau probabilitas orang mendapatkan perunggu atau bronze. Itu valuasinya adalah 0,1 Ether. Jadi peluangnya untuk mendapatkan bronze atau perunggu itu 20%. Nah, lebih sulit lagi peluang untuk mendapatkan perak, koin perak atau silver yang dihargai setengah Ether. Nah, yang paling sulit adalah peluang untuk mendapatkan gold coin atau koin emas. Peluangnya hanya 1%. Gitu ya. Nah, gold coin ini nilainya paling tinggi, yaitu 1 Ether. Nah, ini realistis saja ya. Kalau misalnya gold coin nanti peluangnya 75%, ya rugi ya kan. Gitu. Nah, ini adalah untuk menentukan rewardnya. Nah, tetapi nilai randomnya itu di-generate dengan menggunakan kode yang ini. UIN256 itu adalah tipe data dari variabel namanya random value. Kemudian untuk mendapatkan si nilai random itu menggunakan kecak atau nilai fungsi hash, kecak 256. Itu istilahnya untuk mendapatkan angka random ya. Dapatkan angka acak, tetapi si generatornya adalah block timestamp dan message.sender. Jadi message.sender itu adalah alamat si pemanggil atau alamat si user. Kemudian block.timestamp adalah waktu atau cap waktu dari blok ketika si fungsi ini dipanggil atau ketika sebuah transaksi ini yang dibuat oleh message.sender itu dieksekusi. Kemudian modulo, ini persen itu modulo 100. Jadi kalau di sini adalah mengencode dulu dua angka atau dua nilai ini, kemudian dimasukkan ke dalam fungsi hash, mendapatkan angka acak, kemudian dikonversi ke dalam UIN256, kemudian di modulo 100. Kalau di modulo 100 berarti nanti hasil akhirnya adalah nilainya antara 0 sampai 99. Nah, itu karakteristik dari modulo. Modulo 10 berarti dari 0 sampai 9. Nah, kalau yang ini dari 0 sampai 99. Nah, kemudian nanti angka random value ini akan dicek menggunakan if else ini. Nah, kalau misalnya Anda memang familiar dengan pemrograman, mungkin tidak terlalu kesulitan ya membaca ini. Tapi kalau misalnya Anda belum terlalu familiar, mungkin perlu diputar ulang videonya pelan-pelan, gitu ya. Mulai dari atas dulu. Nah, ini require. Nah, ini berarti ini sebenarnya nggak susah-susah amat. Kalau ini dibaca sebagai si pemanggil ini tidak boleh membuka box sebelumnya. Jadi jangan sampai dia buka box 2 kali. Ini si require. Kemudian ini ada slash itu adalah komen. Bukan kode ya, tapi hanya untuk membantu kita untuk memahami bahwa oh ternyata yang ini adalah mengenerate nilai random. Ini juga komen. Di if random value, kemudian ini yang akan dieksekusi. Tetapi kalau random value-nya kurang dari 95, maka ini yang dieksekusi. Jadi kalau misalnya angkanya 50, yang dieksekusi ini, bukan yang lain-lain. Gitu ya. Tapi kalau angkanya 80 misalnya, ini kan tidak masuk ya. Karena kan 80 lebih dari 75, berarti masuknya sini. Nah, kalau 80 berarti ini yang akan dieksekusi. Dapatnya bronze atau perunggu. Nah, begitu juga kalau antara 95 sampai 98 itu yang ini dieksekusi. Kemudian yang 99 inilah yang akan dieksekusi. Kemudian box on akan dikurangi 1. Nah, ini di-ignore aja, diabaikan saja supaya lebih mudah. Kita akan fokus ke dari random value sampai ke sini. If else ini. Masalahnya adalah kalau saya hacker, saya bisa memastikan bahwa saya akan selalu mendapatkan koin emas atau gold coin. Nah, penasaran? Ini dia caranya. Oh, how dulu ya. Pertama kita akan membuat sebuah kontrak gitu ya.
kita mengecek dulu apakah hasil dari random value ini sesuai dengan yang diharapkan, yaitu 99. Nah, ingat hanya ada 1% peluang untuk mendapatkan gold coin. Tetapi kita bisa memastikan bahwa ketika kita memanggil open box, kita akan selalu mendapatkan gold coin. Nah, kita akan membuat transaksi beberapa kali atau berkali-kali sampai sukses. Biasanya seperti itu. Ini akan dieksekusi berkali-kali sampai sukses. Dicoba terus. Ya karena 1% berarti ya mungkin 100 kali gitu ya. Tetapi kalau kita tahu ada rewardnya tinggi sekali, 1 ether gitu ya, ya nilainya sekarang di atas 60 juta. Sementara kalau satu transaksi paling kita bayar berapa? 20.000, 30.000. Nah, berarti masih masuk. Nah, nanti akan selalu berpeluang mendapatkan gold coin. Ini caranya. Nah, hackernya itu pintar, bisa menulis kode. Ini dia. Pertama, membuat satu fungsi namanya gen random value. Nah, isinya adalah menghitung random value ini. Kodenya sama kan? Jadi tinggal di copy, ditulis di sini. Itu gen random value akan menghasilkan nilai yang random value. Kemudian, kita membuat satu fungsi baru namanya run open box. Run open box, kita akan membangkitkan satu nilai yang namanya gen random value. Kemudian kalau value-nya tadi, hasil penghitungan tadi 99, baru kita panggil mystery box.openbox, yaitu ini. Nah, asumsinya adalah kita punya alamat dari si kontrak yang ini, yang ada open box-nya. Kemudian kita akan mendeploy satu kontrak baru. Ya, jadi mystery box yang di sini adalah alamat dari ini, mystery box. Ini namanya kontrak mystery box. Ini isinya berbagai fungsi, tapi kita akan fokusnya di open box saja. Nah, ini sebenarnya bukan kontrak yang utuh, tapi dipotong. Saya potong sampai di sini saja. Karena kita fokusnya di sini itu ya. Nah, caranya nanti membuat satu kontrak yang fully functional atau yang beroperasi penuh, nah itu cerita lain. Jadi si hacker nanti akan memanggil run open box, bukan memanggil open box. Dia akan memanggil run open box dari kontrak yang ini. Kalau dia memanggil run open box, kalau misalnya value-nya bukan 99, dia akan berhenti di sini, gitu ya. Akan berhenti di sini. Kenapa nggak jalan? Kenapa nggak eksekusi terus? Karena ini dia hanya boleh satu kali saja memanggilnya. Jadi jangan sampai kita memanggil open box kalau nilainya bukan 99. Nah, kalau kita dapat 99, barulah aman dipanggil open box. Kita akan mendapatkan random value yang sudah bisa dipastikan 99. Karena sudah kita hitung sebelumnya kan. 99. Oke. Nah, ini sebenarnya ada sedikit kesalahan karena bukan message sender, tetapi adalah si alamat ini. Alamat si kontrak ini. Karena kalau message sender ya message sender si pemanggil kontrak ya. Tapi ini sebenarnya bukan message sender, tapi adalah si kontrak. Cara yang betul gimana kalau Anda misalnya mau membuat satu game gitu ya, atau undian gitu, pakailah VRF. Satu teknik namanya VRF, atau Verifiable Random Function. Nah, ini adalah satu metode kriptografi sebenarnya. Jadi dia akan menciptakan satu pseudo random. Memang acaknya random. Acaknya adalah tidak benar-benar acak, tidak murni acak, tetapi bisa dibuktikan bahwa si hasilnya adalah bisa dibuktikan secara kriptografi, gitu ya. Adalah sah, gitu ya, tidak dimanipulasi. Itu bisa. Nah, biasanya dia akan di-generate oleh Oracle atau satu software di luar blockchain. Kalau software yang di dalam blockchain itu pasti bisa ditebak seperti tadi. Makanya kalau VRF pasti akan menggunakan aplikasi eksternal. Misalnya Chainlink itu punya satu layanan namanya VRF. Yang berbayar tapi ya nggak mahal. Nah, ini skema dari VRF-nya Chainlink. Misalnya kita punya smart contract yang membutuhkan angka random. Jadi jangan kita generate internal, tetapi kita panggil si fungsinya di dalam kontraknya Chainlink. Nah, Chainlink nanti akan membuat angka random, baru nanti kita bisa konsumsi di sini. Modelnya seperti itu. Nah, kesimpulan, kalau kita mau menghitung angka random, itu jangan secara on-chain. Yang kedua,
kita menggunakan VRF ya, untuk memastikan bahwa angka random kita itu aman. Lebih aman daripada ketebak ya kan. Nah, demikian video dan penjelasan saya soal randomness atau random generator di dalam ekosistem smart contract. Penjelasan ini sebenarnya murni atau khusus untuk smart contract. Kalau untuk aplikasi yang off-chain, memang tidak melulu harus menggunakan VRF. Misalnya menggunakan pembangkit random yang lain, misalnya dari gerakan mouse misalnya, atau dari suhu ruangan, atau dari suhu CPU, atau dengan randomness yang lain. Tetapi kalau di blockchain memang terbatas, makanya kita direkomendasikan menggunakan VRF yang di-generate secara eksternal atau di luar